contoh terakhir, Paulus. Nah, Paulus ini juga ketika dia menjadi rasul, itu dia sedang ada di dalam tahanan. Ya, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-16. Setelah kami tiba di Roma, Paulus ini dipenjarakan ya di Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal di dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Jadi Paulus itu menjadi tahanan rumah bersama dengan seorang prajurit. Tangan kanan Paulus itu diborgol, lalu ada rantai yang terhubung dengan borgol yang ada di tangan kiri dari penjaganya. Jadi Paulus itu merupakan tahanan rumah. Apa yang terjadi? Apakah Paulus itu terbelenggu? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-30 sampai dengan 31 kan begini. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Itu adalah di rumah tahanan tadi. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Nah, ketika Paulus itu di penjara ini, saudaraku, dia justru menulis surat kepada jemaat di Efesus, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia menulis surat kepada jemaat di Kolose, dia menulis surat kepada Filemon. Itu semuanya pada waktu dia di penjara. Paulus, Yesus, Yusuf, Daniel, dan masih banyak yang lain, mereka hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Mereka di penjara, mereka ada di dalam pengasingan, mereka ada di dalam penjajahan, tapi Tuhan tidak kehilangan akal untuk menolong mereka. Iya. Tuhan tidak kehabisan akal untuk menolong mereka. Justru ketika mereka sedang dalam kesulitan itulah, lalu kuasa Tuhan itu nyata. Nah, sekarang ini saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia yang di bawah kendali si jahat. Dan Alkitab memang mengatakan, ya, dunia ini dengan segala kemuliaannya sudah diserahkan kepada si jahat. Dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh si jahat. Tapi sejak saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan saudara menerima kelahiran baru. Saudara lahir di dalam kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Perlu takut? Tidak perlu. Kita percaya kita sedang menggenapi panggilan surgawi. Kita ada di dalam kodrat ilahinya Tuhan. Kita ada di dalam destininya Tuhan. Mari, ini ayat yang terakhir sebelum kita akan mulai berdoa bagi Bapak Ibu dan semua saudara. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Saya suka ayat ini. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dikatakan begini, Kristus membawa kita di jalan kemenangan. Meskipun kita sedang dijajah, meskipun kita sedang ada di bawah pengaruh, meskipun kita ini sedang ada di dalam perbudakan dunia ini, Alkitab mengatakan Kristus selalu membawa kita di dalam jalan kemenangan. Karena itulah Bapak Ibu dan semua saudara, pada malam hari ini saya berharap firman ini akan meneguhkan kita. Firman ini akan menolong kita semuanya. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Mari percaya, mari beriman bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Lalu kita katakan, Pak, bagaimana, apakah Tuhan mampu mengalahkan dunia si jahat ini? Alkitab mengatakan bahwa justru jalan kemenanganlah, jalan kemenanganlah yang Tuhan berikan kepada kita semuanya.
Amin. Amen.